Ya. Tadi kita udah nonton filmnya, Ya. terus salah satu yang paling menurut gue cukup itu kan ada laporan yang ternyata laporan bullying yang nggak direspon sama aparatur atau pejabat lainnya gitu. Itu salah satu angry nggak sih Mas yang tadi lu sempat bilang angry yang juga membantu lu untuk merespon karakter lu di film ini gitu. Iya, karena bisa dibilang kan Pak Mahfud sudah mencoba menempuh jalan yang tepat atau beradab gitu ya. Tapi begitu nggak digubris dengan alasan menjaga nama baik, itu salah satu yang memicu kemarahannya gitu. Karena balik lagi nama baik penting, tapi bagaimanapun itu benda mati. Sedangkan anak-anak yang akan jadi penerus kita ini lebih penting untuk dijaga tumbuh kembangnya, psikologisnya untuk tetap sehat. Kalau di kehidupan nyata, anak-anak juga nggak sih? Alhamdulillah sampai sekarang baik dari laporan sekolah mereka tidak pernah dibully dan tidak jadi pembuli, karena saya khawatir dua-duanya lah. Jadi pembuli juga mungkin terkesan lebih powerful, lebih berkuasa, tapi bukan begitu baik juga. Itu gimana cara mengajarkan ke anak? Sebisa mungkin saya bikin rumah itu benar-benar aman dan nyaman untuk mereka cerita apapun. Jadi mereka mau terbuka tanpa ada rasa takut akan dimarahi. Yang penting kita tanya tiap pulang sekolah, hari ini sekolah ada apa aja, ada yang membuat kamu merasa nggak nyaman nggak? Nah, saya sebagai aktor ya bisa menilai ya, kalau jawabnya terbata-bata atau lurus saja ketahuan lah gitu. Nah ini alhamdulillah ceritanya lurus-lurus saja. Misalnya ada yang bilang ada yang ledek-ledekin, yang menurut saya ledekannya mungkin masih nggak apa-apa, cuma saya balikin ke anaknya, kamu gimana rasanya diledek kayak gitu. Ya aku nggak suka, dan aku selalu bilang oke, kamu bilang ke guru kalau kamu nggak suka, dan biarkan guru yang menyelesaikan. Mas, berapa mengkhawatirkan sih isu bullying yang terjadi di Indonesia saat ini? Sangat mengkhawatirkan karena kita juga banyak baca di berita bahwa efek dari bullying ini ya bisa se-ekstrim bunuh diri. Jadi ini memang nggak main-main. Dan salah satu jebakan bullying menurut saya, kalau ada orang yang cerita, saya ini menjadi seperti ini karena dulu saya sering dibully, sehingga saya muncul motivasi untuk belajar, berlatih, sehingga saya bisa menjadi sukses seperti sekarang. Nah itu adalah salah satu statement yang salah kalau saya belajar dari psikolog atau psikolog anak ya. Bukan karena dia dibully dan dia menjadi sukses. Lebih tepatnya dulu mungkin dia pernah dibully, tapi setelah itu lingkungan dia menjadi lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, yang menjadi support system dia, akhirnya dia bisa menjadi sukses. Jadi kalau ada yang bilang generasi sekarang lemah, gampang down mentalnya, dan merasa dia dulu dibully dan sekarang sukses, dan dia berterima kasih sama pembulinya, itu salah total.